Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hayatus shalah katsirah minha. Jadi sunnah-sunnahnya sholat yang ada di dalam sholat itu ada dua bagian, ada namanya ab'ad, ada namanya hayat. Kalau hayat ini kita tidak disunahkan untuk sujud sahwi kalau kita tinggalkan sengaja ataukah tidak. Yang disunahkan sujud sahwi itu kalau meninggalkan sunnah ab'ad ya. Dan sunnah hayat itu banyak diantaranya. Yang pertama, raf'ul yadaini muqabilal mangkibaini ingda takbiratil ihram, mengangkat kedua tangan muqabilal mangkibaini sejajar dua bahu ya. Itu hukumnya sunnah, masuknya sunnah hayat. Berarti kalau umpama kita nggak ngangkat tangan sekalipun ya nggak apa-apa. Allahu Akbar langsung begini umpama ya. Tapi meninggalkan sunnah kan rugi itu. Jadi angkat tangan pasnya tuh sejajar dengan bahu. Umpama disentuhin ke pentil telinga ada sebagian, ataukah malah bablas pisan. Ya, itu ya nggak tertib itu loh ya. Boleh tapi kan nggak tertib. Jadi nggak pas tuntunan. Jadi kedua telapak tangan disejajarkan dengan bahu, telapak diangkat dihadapkan ke kiblat, bukan nyamping. Allah, ada sebagian juga. Jadi dihadapkan ke kiblat sejajar bahu. Kapan itu ngangkatnya? Satu, ketika takbiratul ihram ya. Jadi hukumnya bukan wajib loh ya, sunnah ya ngangkat tangan. Takbirnya rukun, ngangkat tangannya sunnah. Harus bisa bedakan. Yang kedua, kapan ngangkat tangan? Wa'ing teruku, ketika ruku ya, ketika mau turun ke ruku kan angkat tangan Allahu Akbar baru ruku. Dua, wa'ing terrufa'i minhu, dan ketika bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, prakteknya sama sejajar bahu. Yang ketiga itu. Yang keempat, wa'ing dal qiyami minat tasyahudil awali, ketika bangun dari tahiyat awal. Kok ada yang ngangkat tangan terus? Nggak tertib sholatnya. Ketika bangun dari rakaat ngangkat tangan, bangun dari rakaat ngangkat tangan, itu nggak tertib. Sunnahnya tuh dari tasyahud awal aja. Kalau dari sujud ya, dari sujud bangun ke rakaat ketiga yaitu tiga, balik bangun dari tahiyat awal ya. Kok tahiyat awalnya benar? Iya, menuju ke rakaat yang ketiga. Nah, itu disunahkan. Jadi kalau nanti bangun dari rakaat yang ketiga ya enggak ya, rakaat yang ketiga enggak disunahkan angkat tangan dari tahiyat awal ya. Jadi ada 4 tempat ketika mengangkat tangan, takbiratul ihram, kemudian ketika ruku, bangun dari ruku, dan ketika bangun dari tahiyat awal. Selain itu tidak disunahkan. Aduh. Jadi ingat-ingat, kadang masih banyak yang angkat tangan semuanya ya. Jadi meninggalkan sunnah, nggak apa-apa, tapi nggak sunnah. Di antaranya lagi sunnah hayat adalah wad'ul yadil yumna fauqal yusra, menaruh tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada, tahtas sodri. Prakteknya itu apa? Menaruh tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada. Kalau di bawah dada kan berarti di atas pusar gitu. Nah, jadi umpama di tengah benar boleh. Ulama-ulama biasanya digeser ke kiri, kan nyantai. Kalau begini kan agak terlalu maksain kayaknya gitu loh. Nah,
Tapi kalau ini kan nyantai, Allah Akbar ya plek gitu ya. Terus prakteknya 2 jari, kalau di kitab yang lain tuh bisa ditaruh di atas sini 2 jari, yang lainnya menggenggam pergelangan. Ada yang mempraktekkan 1 jari yang ditaruh di sini, yang lainnya menggenggam. Kemudian digeser ke kiri dikit. Sebagian mempraktekannya seperti itu ulama. Itu juga masuknya sunnah hay'ah. Termasuk doa iftitah nomor 3 itu sunnah hayat, doa iftitah. Sunnahnya doa iftitah itu dibacanya setelah takbiratul ihram sebelum ta'awud. Kok ternyata bablas a'udzubillahi minasyaitonirrajim padahal belum doa iftitah. Jadi kesunahannya iftitah gugur. Jadi Allahu Akbar pas langsung nggak usah itu. Langsung iftitah. Kalau umpama dia lupa ternyata langsung a'udzu, ya udah gugur iftitahnya. Iftitahnya apa doanya? Ya. Allahu Akbar kabi walhamdulillahi katsira, itu prakteknya sebelum ta'awud. Maka sebelum ta'awud harus, kalau dibiasakan ya enggak, insyaallah ya, kadang-kadang lupa iya, tapi insyaallah enggak bakalan. Ya. Nomor 4 baca ta'awud sunnah. Nomor 5 qiraatus surah ba'dal fatihah, membaca surat setelah al-fatihah bagi selain makmum. Jadi kalau makmum nggak disunahkan baca, kok ngikuti imam nggak disunahkan, imam baca kulhu diikutin. Ya alhamdulillah kalau kulhu hafal, kalau tengah-tengah Quran ya kan, ya akhirnya kan diem. Nah, maka di sini tidak disunahkan untuk membaca surat-surat bagi siapa? Makmum ya. Jadi kalau untuk selain makmum, nah itu yang disunahkan. Berarti maknanya imam gitu loh. Yang disunahkan baca surat itu imam, setelah Fatihah makmum yasma'u qira'ata imamihi, mendengarkan bacaannya imam. Bahkan Fatihah pun ya harus didengarkan sebetulnya. Maka sebelum imam baca Al-Fatihah kan kemarin ada saktah, diam sejenak. Kalau bisa malah dilamakan sekedar